Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Selamat bersama-sama kita beribadah online minggu hari ini. Kita percaya kita memasuki bulan sukacita, bulan Desember yang sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan Natal. Bapak Ibu Saudara sudah mempunyai rencana mungkin untuk Natal ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengadakan Natal di gereja kita pada tanggal 20 Desember pada pukul 5 sore yang diadakan di Hotel Star Pontianak. Bagi Bapak Ibu yang ada di Pontianak, Bapak Ibu Saudara boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Bagi Bapak Ibu yang di luar kota Pontianak boleh mengikuti siaran online. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang sudah siap untuk memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang keluarganya masih belum bersama-sama, mungkin anaknya, mungkin orang tuanya yang masih belum bersama-sama untuk duduk beribadah kepada Tuhan. Ayo kumpulkan semuanya untuk kita beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara boleh men-sharekan link ini kepada teman, kepada saudara, kepada siapapun itu. Boleh posting kembali di Facebook, di manapun, di Instagram, semuanya di status WA link ibadah ini supaya boleh memberkati banyak orang. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Hati kami sangat bersuka cita Tuhan memasuki minggu pertama ini, karena kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang ajaib. Engkau Allah yang memberikan kekuatan, kemenangan bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya kami ada sampai pada pagi hari ini karena tuntunan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kecukupan yang Tuhan berikan sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami rindu untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan, bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi kami semua, layakan kami semua Tuhan, untuk kami boleh menjadi penyembah-penyembah Tuhan, untuk kami bersama-sama boleh masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan persekutuan yang manis ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ya Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus menyertai kami. Kami tolak setiap gangguan-gangguan apapun Tuhan, setiap loading sinyal semuanya ya Tuhan Yesus, panggilan masuk semuanya Tuhan, kiranya boleh tertahan ya Tuhan Yesus pada waktu kami memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Hati kami terbuka untuk memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kita bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan, yaitu tentang doa, pujian, penyembahan. Saya rindu kita bersama-sama bertepuk tangan untuk memuji menyembah Tuhan. Doa, pujian, penyembahan bagi Allah. Pedang roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh, dan kemenangan milik kita. Sekali lagi katakan doa pujian. Doa, pujian, penyembahan bagi Allah. Pedang roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh, dan kemenangan milik kita. Katakan bersoraklah. Bersoraklah, hey, bagi Allah, Dia yang berikan kemenangannya. Bersoraklah, hey, bagi Yesus, Dia yang layak disembah. Katakan doa pujian. Doa, pujian, penyembahan bagi Allah. Pedang roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh, dan kemenangan milik
Sekali lagi bersoraklah. Bersoraklah, hey, bagi Allah yang memberikan kemenangannya. Bersoraklah bagi Yesus, Dia yang layak disembah. Sambil bertepuk tangan katakan bersoraklah. Bersoraklah bagi Allah, bertepuk tangan, yang memberikan kemenangannya. Katakan bersoraklah. Bersoraklah bagi Yesus, Dia yang layak disembah. Sama-sama ya. Bersoraklah bagi Allah yang memberikan kemenangannya. Bersoraklah, hey, bagi Yesus, Dia yang layak disembah. Dia yang layak disembah. Dia yang layak disembah. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Yes. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Dia yang layak dipuja. Kami bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Dia yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan Yesus dahsyat. Haleluya, Bapak Ibu Saudara.
semua bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Baiklah, kita akan bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Hati kami rindu Tuhan akan kebenaran firman-Mu yang memberi kekuatan bagi kami pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami rindu dikuatkan Tuhan melalui firman-Mu. Kami rindu dibangkitkan kembali cinta mula-mula kami akan Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang memberi kekuatan, memberikan hikmat pengertian bagi kami, untuk kami boleh menghadapi berbagai masalah dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuduskan, sucikan firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang siap sama-sama katakan amin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Kita ulangi pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Sungguh-sungguh katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan kuasa-Mu.
selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Biar kami boleh tinggal Tuhan dalam hadirat-Mu, mendengarkan Engkau berbicara pribadi lepas pribadi atas kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus, semua yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, shalom, selamat pagi. Kita kembali dalam ibadah raya online service Father's Love Church. Dan puji Tuhan, kita kembali dalam minggu pertama. Dan puji Tuhan, kita boleh bersama-sama. Tuhan Yesus ada di rumah masing-masing. Kita beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Dan tidak menghilangkan hakikinya bahwa hadirat Tuhan maha hadir. Dan hadiratnya itu luar biasa. Katakan amin. Saudara, sekalipun kita masih ibadah di rumah, bukan berarti kita tidak beribadah. Karena 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir. Katakan amin. Haleluya. Nah saudara, kita kembali dalam firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau sama-sama kita berdoa untuk khusus firman Tuhan. Bapa, Engkau urapi firman-Mu, setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu. Dan biarlah apapun yang kami dengar, firman-Mu ini membuat kami semakin bertumbuh, mengenal dan mengkoreksi hati kami. Supaya di akhir zaman ini, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kami boleh didapati orang-orang yang berkenan dan setia kepadamu. Kau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kau kuduskan, sucikan di dalam nama Yesus. Kami siap dengan firman-Mu. Segala gangguan sinyal, gangguan apapun, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami siap dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita mau dengar firman Tuhan saudara. Bagaimana langkah selanjutnya orang-orang yang setia. Yes. Nah, kalau kita buka dalam firman Tuhan di dalam Matius 3 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, saudara, firman Tuhan jelas katakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saya nggak tahu, kita semua punya masa lalu yang masing-masing berbeda. Kita punya cerita yang luar biasa, kesaksian daripada masa lalu kita, dari hidup kita yang gelap masuk dalam dunia yang terang, itu firman Allah. Berubah menjadi kita anak-anak Allah. Nah, tapi firman Tuhan di pagi hari ini, firman-Nya berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai, yang sepadan dengan pertobatan. Nah, kenapa saudara? Karena apa? Tuhan menginginkan kita menghasilkan buah. Kalau di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Wow. Jadi
Apa yang Allah inginkan dalam kehidupan orang-orang yang percaya bukan hanya kita percaya akan firman Allah, bukan hanya kita menjadi orang Kristen agamawi, bukan menjadi orang Kristen yang sekedar percaya, tetapi hendaklah kita berubah dan menghasilkan buah. Jadi saudara, waktu kita sudah percaya Yesus, kita nggak cuma percaya, nggak cuma kita berubah, tapi harus sampai tahap menghasilkan buah yang sesuai dengan hasil pertobatan kita. Katakan amin. Nah, setelah kita berbuah, ternyata waktu kita berbuah itu ternyata untuk memuliakan Bapa. Katakan amin. Jadi kalau kita mau memuliakan Bapa di surga, kita harus menghasilkan buah yang banyak. Katakan amin. Nah, saudara, dalam kehidupan kita berbuah atau tidak adalah hal yang sangat penting bagi Allah. Saya ingin ulangi bahwa saudara berbuah atau tidak berbuah itu sangat penting bagi Allah. Allah telah menciptakan masing-masing kita secara khusus, dan Ia mengutus saudara untuk melakukan satu hal, pergi dan hasilkan buah. Katakan amin. Nah, saudara, kalau kita lihat buah apa yang seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Seperti halnya kehidupan kita sebagai orang percaya, kehidupan Kristen sesungguhnya adalah tentang mengenal Allah dan Tuhan Yesus Kristus dan menghasilkan buah. Katakan amin. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan kamu telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Katakan amin. Pergi kemana? Di dalam dunia ini hasilkan buah, ya. Buah yang bagaimana? Yang banyak dan tetap. Katakan amin. Nah, untuk menghasilkan buah kita harus berubah dulu. Saudara, perubahan terjadi waktu kita berjumpa dan mengenal Kristus. Perubahan tidak didasari dengan motivasi-motivasi, tapi perubahan karena kita mengenal Kristus. Saat kita mengenal Kristus, kita mengenal dosa. Dan dosa, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Semua dosa tetap dosa. Katakan amin. Nah, saudara, kalau kita selanjutnya sudah berubah, kita pasti akan masuk dalam proses yang dinamakan berbuah. Katakan amin. Kalau Anda lihat sebuah pohon itu ditanam, ya, dari benih, timbul akar. Dan akar itu akhirnya terus bertumbuh, ada pertumbuhan alamiah, akhirnya tumbuh pada ujungnya berbuah. Katakan amin. Makanya Alkitab memberikan perumpamaan tentang berbuah dalam akar pohon. Dan kalau ranting buah itu tidak menghasilkan buah, maka apa kata Alkitab? Yuk kita lihat. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-1 dan yang kedua, dikatakan akulah pohon yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Dikatakan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, jadi saudara, waktu kita sudah berbuah, ranting yang berbuah, Allah rajin membersihkannya supaya tambah lebih banyak berbuah. Itu bicara proses. Orang yang setia selalu dibersihkan oleh Tuhan. Jadi saudara, orang yang setia gak pernah merasa dirinya lebih baik, lebih kudus, lebih luar biasa. Makanya saya katakan orang yang setia tidak suka menghakimi orang lain. Orang yang setia tidak pernah mengukur standarnya kepada orang lain. Tidak pernah membanding-bandingkan jauh lebih dirinya. Kenapa ada orang suka menggosip, orang suka memfitnah? Karena merasa dirinya jauh lebih baik, sehingga timbul penghakiman. Orang yang setia tidak. Makanya waktu kita dengar di Morning Blessing, Abraham tidak menghakimi Lot. Abraham orang yang setia. Makanya Abraham diproses terus sama Tuhan. Pagi hari ini, maukah kita diproses? Karena firman Tuhan katakan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya.
Dibersihkan supaya apa? Setiap hari menghasilkan buah yang banyak. Pagi hari ini siapa mau? Hasilkan buah yang banyak. Ya. Nah, Pak, boleh nggak kita nggak menghasilkan buah yang banyak? Hati-hati, ada penghakiman Tuhan nanti di tata penghakiman Tuhan. Karena Allah sudah punya standar, Allah punya ukuran sampai di mana kita hidup menghasilkan buah. Kalau tidak sesuai dengan standarnya Tuhan, buah yang harus kita hasilkan artinya kita golongan orang-orang yang malas. Kata amin. Orang yang malas. Orang yang tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Orang yang tidak menghargai anugerah Tuhan. Ya. Allah Bapa kita akan bersuka cita apabila anak-anaknya menghasilkan buah. Bagaimana? Perhatikan baik-baik. Ia memberikan perawatan khusus dengan cara memangkas, membersihkan ranting-ranting yang sudah berbuah sehingga dapat berbuah lebih banyak. Artinya Bapa di surga tidak mau kita memiliki ranting-ranting anggur yang biasa. Amin. Yesus menginginkan kita memiliki ranting-ranting yang dapat berbuah lebat. Ranting-ranting yang berbuah lebat harus sampai semaksimal mungkin, kata amin. Nah, artinya Tuhan secara nggak langsung menuntut kita yang orang yang sudah setia menghasilkan yang maksimal. Sama-sama katakan maksimal. Saudara, orang yang setia tidak mungkin malas. Orang setia pasti punya satu orientasi yang tinggi untuk menggapai kepada Tuhan. Kata amin. Nah, pagi hari ini sudah kita mau belajar sekali lagi, lebih dalam lagi. Hari ini kita jelas banyak melihat banyak orang Kristen yang cuma santai duduk dalam ibadah, dalam pertemuan-pertemuan ibadah, pertemuan-pertemuan rohani, menunggu orang lain untuk menjadi promotor, pelaksana bagi mereka, menunggu seseorang yang profesional untuk mengerjakannya. Bahkan ada sebuah pujian katakan, ini aku utuslah dia. Enggak, saudara, Tuhan tahu bahwa kita bisa berbuah banyak kalau kita menjadikan Yesus pokok anggur, Yesus sumber, center kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi jangan katakan kita nggak bisa. Kita ciptaan Allah, kita buatan Allah, dan spirit, roh yang ada pada kita adalah rohnya Allah. Jelas roh yang ada pada kita jauh lebih besar. Iblis bilang apa? Kamu nggak pantas, kamu nggak bisa, kamu nggak layak, kamu nggak bisa. Kamu gak layak, kamu gak pantas. Dulu iblis hanya mengungkit-ungkit masa lalu. Saudara, Tuhan pakai orang-orang yang masa lalunya seperti Daud, seperti Abraham, seperti Musa. Tidak ada orang-orang yang dipakai Tuhan tidak punya masa lalu yang buruk. Jadi kabar gembira karena Tuhan datang untuk mengobati orang-orang, menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Ya, hanya Yesus center satu-satunya yang orang yang datang dari surga ke bumi yang tidak berdosa. Dan Tuhan pakai manusia yang berdosa untuk menandakan bahwa Tuhan bisa mengubah kehidupan kita. Katakan amin. Ini good news bagi kita semua. Saudara, singkirkan suara iblis. Singkirkan seluruhnya. Percaya Allah sanggup mengubah ranting yang jelek menjadi ranting yang berbuah banyak. Katakan amin. Nah, bicara buah sekarang. Buah apa yang Allah maksud? Secara sederhana yang dimaksud dengan buah adalah kehidupan yang berubah. Kehidupan yang berpusat center kepada Kristus. Kehidupan yang dimana kita telah mati bagi kita sendiri sehingga Kristus hidup secara total bagi kehidupan kita. Katakan amin. Kehidupan yang diusahakan sekuat tenaga untuk memuaskan hati Tuhan. Dan bukan memuaskan diri kita atau mencari perhatian manusia. Jadi kalau ada orang berubah kecewa dengan perhatian manusia, orang berubah kecewa dengan orang lain karena perubahannya tidak dihargai, artinya Anda belum berubah secara total murni kepada Kristus. Saudara tidak dihargai ataupun dihargai, Anda tetap berubah karena Kristus. Itulah perubahan yang Allah maksud.
Seringkali kita sudah berubah, orang tidak menghargai kita sudah pelayanan, kita tidak dihargai, Anda kecewa, Anda mundur dalam pelayanan. Bukan itu yang Tuhan maksud berubah. Senter mata kita, rohani kita bukan dihargai manusia, tapi berubah total, senternya kepada surga, kehidupan yang kekal, langit yang baru, bukan di bumi, tapi tujuan kita bukan lagi di bumi, tapi di surga. Saudara, kita nggak tahu kapan kita mati. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi sudahkah kita maksimal dalam kehidupan kita? Karena waktu kita terbatas. Kalau Anda masih main-main dengan kata-kata yang sia-sia, Anda tidak berubah, Anda masih main-main dengan dosa, saya nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Adalah baik bila kita fokus dengan diri kita kepada Tuhan. Saudara, ini di akhir zaman ini banyak kejadian-kejadian yang kita nggak tahu. Ya, banyak orang yang sedang terkena COVID-19. Ada yang selamat, ada yang disembuhkan, ada yang tidak. Dan COVID-19 tidak kebal dengan orang-orang, hanya tidak dikhususkan bagi orang-orang khusus. Semua orang bisa kena. Kita lihat banyak hamba Tuhan yang kena meninggal karena COVID. Di luar Tuhan pun juga banyak yang kena COVID. Nah, tapi juga ada yang di luar Tuhan yang tidak kena, ada yang kena juga. Kita nggak tahu, saudara ya. Itu urusan Tuhan. Yang bagian kita adalah center untuk kita fokus bagaimana kita pribadi sudah berubah dan ranting-ranting kehidupan kita sudah dibersihkan dan menghasilkan buah. Katakan amin. Nah, saudara, kehidupan yang selalu diupayakan sekuat tenaga yang memusatkan kepada hati Tuhan dan bukan diri kita, jelas akan menghasilkan buah yang banyak. Kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat ke-22 sampai ke-25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus. Nah, barang siapa yang sudah menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kalau saudara sudah berubah, yang disalibkan adalah hawa nafsu kita, yang disalibkan adalah mulut kita, seluruh hidup kita. Dan pakai firman untuk memaksa daging kita untuk tunduk dan mati setiap hari dalam firman Tuhan. Artinya ada penguasaan diri, saudara ya. Ya, ada penguasaan diri. Daging tetap masih ada. Tapi daging bisa kita ikat. Daging bisa kita kalahkan kuasanya. Suara daging kita di dalam pimpinan roh. Kata amin. Arti hidup dalam roh di sini adalah hidup seorang manusia baru. Manusia yang bukan Kristen duniawi. Yang masih dikontrol oleh perasaan-perasaan daging. Tapi yang dipimpin oleh Roh Kudus. Abraham dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga waktu Abraham dipanggil oleh Allah, Abraham persembahkanlah Ishak di Gunung Moria nanti. Abraham bisa aja dagingnya bersuara, no. Karena bagaimana Tuhan, aku punya pengalaman susah, berdoa mati-matian untuk punya generasi. Kok seenaknya Tuhan ambil Ishak, yang bagaimana aku sampai sempat jatuh dalam dosa persinahan Tuhan, seenaknya. Mungkin karena Abraham tetap manusia biasa. Abraham manusia biasa yang punya daging. Tapi Abraham dipimpin oleh Roh Kudus. Abraham percaya kepada Tuhan. Abraham percaya kepada seluruh janji firman Tuhan. Sehingga Abraham matikan daging. Haleluya. Saudara akan selalu hidup dalam berkemenangan. Saudara pasti hidup dalam selalu berkemenangan kalau saudara mau salibkan segala keinginan di dalam firman Tuhan. Pasti ada timbul keterpaksaan di awal. Pasti ada timbul keterpaksaan, timbul beban. Gak apa-apa saudara, itu Tuhan hargai. Misalnya Anda bangun pagi,
awal-awalnya proses pasti ada rasa ngantuk, rasa macam-macam, itu gak apa-apa. Tapi terus sampai Anda sempurna nantinya, kata amin. Karena manusia gak ada bisa langsung, gak ada bisa instan. Amin. Nah, waktu Abraham mempersembahkan Ishak, saya yakin betapa hancur hatinya, suara berkecambuk dalam pikirannya, dalam telinganya. Tapi Abraham katakan dia tetap bangun pagi-pagi, dia persiapkan keledainya, persiapkan kayunya, dia bangunkan bujangnya, bahkan dia persiapkan sesuatunya. Kenapa? Karena Abraham setia dan hasilkan buah. Buah apa yang dihasilkan? Buah ketaatan. Makanya Abraham dibenarkan karena ketaatannya, karena imannya. Kata amin. Apakah cuma di situ Tuhan bersihkan Abraham? Tidak. Waktu Abraham dengan Lot, waktu Abraham mengalah, bagaimana Abraham suruh Lot memilih duduk tanah mana yang mau diduduki. Daripada dia bertengkar, dia lebih baik menjalin persahabatannya. Dia mengalah, itu hasil buahnya, kehidupannya. Apa yang terjadi, saudara? Alkitab mencatat, Allah berfirman kepada Abraham, waktu kita menghasilkan buah, pasti kita dekat dengan kata-kata Allah berfirman. Kata amin. Kalau kita dekat sama Tuhan, Allah selalu memberikan firman yang baru kepada kita. Kata amin. Katakan yes. Ya, puji Tuhan. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah sudah menyiapkan pekerjaan yang baik, yang menyenangkan Tuhan, mempermuliakan Bapa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah sudah mempersiapkan jalan hidup kita yang baik, yang berkenan di hadapan Allah dan mempermuliakan Allah. Jelas. Kata amin. Nah, Allah telah melakukan itu seperti apa? Seperti sebuah pohon yang ditanam dan ditentukan untuk menghasilkan buah yang banyak. Itulah Allah mendesain kita. Yang harus kita melakukannya adalah melakukan pekerjaan yang telah Allah persiapkan bagi kita. Dengan melakukan pekerjaan yang telah Allah persiapkan menurut panggilan Allah masing-masing yang sudah ditentukan, yang tujuannya untuk menyenangkan hati Bapa dan menghasilkan buah. Kita lihat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7-11, kesudahan satu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Katakan amin. Saudara, pagi hari ini berubahlah. Izinkan Allah terus memproses, membersihkan sebagai Allah yang Bapa yang baik, yang menginginkan kita berbuahnya gak cuma sampai titik tertentu, tapi terus dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus. Jadi waktu saudara sudah melakukan firman Tuhan, Anda terus dibersihkan rantingnya. Jadi jangan kaget. Karena besi menajamkan besi. Saudara terus dibersihkan. Untuk apa? Supaya kehidupan kita makin bersih, makin berkenan, dan hasilnya berbuah banyak. Katakan amin. Katakan yes. Di akhir zaman ini, sebelum Tuhan datang yang kedua kalinya, adalah baik, adalah bijaksana bila kita menggenapi panggilannya. Kita mau sungguh-sungguh meresponnya untuk menghasilkan buah yang banyak. Supaya nanti saat kita masuk dalam tata pengadilan Tuhan, kita didapatin orang yang seturut dengan panggilannya dan rencana Allah.
Katakan amin. Orang yang berbahagia adalah orang yang selalu percaya firman Tuhan dan percaya akan tuntunan Tuhan dan menghasilkan buah. Katakan amin. Katakan yes. Mari saudara ya. Nah, di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 9-11 dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, dengan penuh buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus Yesus untuk memuliakan dan memuji Allah. Dikatakan buah-buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus Yesus, bukan oleh kekuatan kita, tetapi kekuatan Allah, dan kita memuliakan dan memuji Allah. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang besar. Katakan haleluya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4, 5 dan 8 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Ada sebuah penegasan, akulah Tuhan pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Dan hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian dikatakan kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau saudara sudah menjadi murid Tuhan Yesus, pasti sudah menghasilkan buah. Buah apa? Buah yang busuk atau buah yang manis? Itu pilihan saudara. Tapi kalau saudara mau menghasilkan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, Anda harus tinggal, dan nggak cuma kita tinggal dalam Tuhan, tapi harus dua arah. Kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan ada tinggal dalam kita. Baru bisa menghasilkan buah kebenaran. Katakan amin. Artinya apa? Tidak hanya kita bicara, kita percaya Yesus, tapi Yesus harus ada dalam hidup kita yang melakukan, mengkontrol, yang mengeksekusi di dalam kehidupan kita untuk kita kuat di dalam proses musim-musim kehidupan. Di saat kita terluka, disakiti, dihina, seperti proses Abraham, proses Yusuf, tetap menghasilkan buah. Bunga itu perlu namanya lebah, baru bisa menghasilkan yang baik. Demikian saudara, hidup kita diperlukan seperti adanya proses pembersihan supaya menjadi bunga yang cantik di hadapan Tuhan. Kalau kita menghasilkan buah-buah yang manis di hadapan Tuhan, secara otomatis kita sedang memuji, memuliakan Tuhan. Dan bila buah itu dipetik banyak orang, dinikmati banyak orang, bukan buah-buah yang busuk yang diambil orang, perkataan yang busuk, perlakuan yang busuk, sehingga orang akhirnya kepahitan dengan kehidupan kita, menghasilkan kepahitan dengan orang lain. Katakan amin. Dan biarlah buah-buah yang manis, saudara ya. Jangan sampai karena kehadiran kita membuat orang tidak bertumbuh imannya. Hati-hati saudara, kehadiran kita seharusnya mempertumbuhkan iman, menjadi contoh iman yang baik, bukan buah yang busuk dengan kehidupan orang lain. Katakan amin. Mari saudara, kita fokus hasilkan buah menjadi buah yang baik, dan sehingga kita boleh menjadi pemuji dan memuliakan Tuhan. Kita lihat sekali lagi dalam Matius pasal 7 ayat 15 sampai yang ke-20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sekali lagi dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri
atau buah ara dari rumput duri. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jelas saudara ya. Tidak mungkin saudara berkata mengenal Kristus tapi perkataannya nggak baik bisa menghasilkan buah yang baik. Nggak mungkin. Buah yang baik dari hati kita, firman yang ada dalam kita. Kalau kita ada firman dalam hati kita, apapun mulut kita akan keluar kata-kata firman yang baik. Tidak mungkin sebentar kata firman, caci maki, kata-kata buruk itu keluar dari mulut kita. Nggak mungkin. Makanya dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Dari hal-hal yang semak duri apa? Hati yang kotor, penuh dengan duri. Nggak mungkin. Nggak mungkin hati yang kotor, hati yang penuh dengan umpatan-umpatan menghasilkan buah yang baik. Nggak mungkin. Kata amin. Ini firman Tuhan saudara ya. Ini firman Tuhan. Jelas katakan tidak mungkin hati yang penuh semak duri itu dapat menghasilkan buah yang baik. Nggak mungkin. Atau buah ara dari rumput duri. Rumput duri. Coba Anda, kalau Anda menginjak rumput duri sakit nggak? Sakit. Jangan sampai perkataan kita, perbuatan kita menjadi rumput duri bagi orang lain. Kata amin. Nah, jelas demikian pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon hidup kita. Pohon hidup kita. Kalau baik menghasilkan buah yang baik. Kata amin. Dan ataupun pohon yang tidak baik, pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Jelas. Tuhan tegas sekali katakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Katakan amin. Katakan yes. Nah, jadi saudara bisa lihat nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu, rasul-rasul palsu, atau saudara-saudara palsu, guru-guru palsu, pekerja-pekerja curang, ataupun orang-orang Kristen yang palsu akan terlihat dari hidup menghasilkan buahnya. Amin. Kalau kita sekali lagi mau menjadi buah yang banyak, harus Yesus yang melakukan dalam hidup kita. Tidak bisa kita. Jelas dikatakan, ya, harus Yesuslah yang mengerjakannya di dalam tubuh kita, dalam hidup kita. Jelas dalam Filipi pasal pertama ayat 9 sampai 11 jelas dikatakan, buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Bukan kita yang mengerjakannya, tapi Allah masuk dalam hidup kita. Ingat, Allah itu sensitif. Allah gak mau masuk dalam tubuh yang kotor, mulut yang kotor, mulut yang mengumpat, mulut yang durhaka. Gak mau. Allah mau bekerja tempat yang bersih. Saat Allah bekerja melakukan sesuatu yang baik, buah-buah kebenaran, maka buah itu akan memuliakan Bapa di surga. Katakan amin. Katakan yes. Mari saudara, selidiki hati kita sungguh-sungguh supaya kita benar-benar mau menghasilkan buah yang baik. Dan izinkan setiap hari Tuhan memangkas, Tuhan membersihkan setiap ranting-ranting segi-segi kehidupan kita. Jangan lari, jangan berontak, dan jangan bersungut-sungut. 3 tanda tadi saudara. Orang yang bersungut-sungut, berontak dan lari adalah orang yang tidak percayakan Tuhan. Karena 3 hal ini adalah respon yang negatif di saat kita tidak mau diproses dan dibersihkan Tuhan. Katakan amin. Mari pagi hari ini, di awal bulan Desember ini, kita sedang mengenang kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus datang untuk memberikan kabar sukacita bagi kita semua. Bahwa ada keselamatan cuma datang daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan ingin kita menghasilkan buah-buah yang benar. Katakan amin. Mari angkat tangan kita.
Orapa sikata karapa sikata karapa. Horapa kata karapa sikiti karapa sikata karapa sikata karapa sikata karapa sikata karapa. Horapa kata karapa sikata karapa sikata karapa sikata karapa. Bapa, hamba berdoa di pagi hari ini Tuhan. Kami menghasilkan buah yang baik, buah yang banyak Tuhan, sesuai dengan hasil pertobatan kami. Engkau memberkati setiap para jemaat Father's Love Church dimanapun berada, para pemirsa dan seluruh sahabat-sahabat yang menyaksikan ibadah online service Father's Love Church Tuhan. Dan biarlah firman ini menguatkan kami semua, supaya kami mau tidak lari, tidak bersungut-sungut, dan kami mau masuk dalam proses pembersihan setiap hari yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kami tidak mau memberontak juga Tuhan. Kami mau taat sebagai tanda bahwa kami mengasihi Tuhan. Bapa, terima kasih. Kau berkati setiap kami semua Tuhan. Dan bagi yang sakit di pagi hari Bapa, Engkau yang menyembuhkan. Mari angkat tanganmu pagi hari yang sakit. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap yang angkat tangan hari ini Tuhan sembuhkan. Apapun sakitnya, apapun kelemahannya, apapun penderitaan hidupnya. Mungkin ada yang sedang lemah iman, sedang terhimpit, sedang mengalami kepahitan, mengalami apapun yang tidak nyaman. Oleh darah Yesus, oleh nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Sehingga Tuhanlah yang akan menolong mereka semua. Tuhan, Engkau yang akan menghampiri mereka, melakukan pekerjaan yang baik dalam kehidupannya. Dan Tuhan yang akan terus berperkara ajaib di dalam setiap proses-proses kehidupannya. Bapa, terima kasih atas kesembuhan, pemulihan, atas mukjizat, atas kebaikan Tuhan. Kami mau katakan Tuhan Yesus baik, sangat baik dan terlalu baik bagi kami. Karena Tuhan menginginkan kami semua anak-anak yang menjadi murid-murid yang menghasilkan buah yang banyak. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai berbicara. Tuhan terus melakukan perkara-perkara yang ajaib, terus mempertambahkan pengetahuan-pengetahuan yang ajaib bagi kami semua. Terus kami diperbaharui Tuhan, di dalam nama Yesus yang terima kesembuhan, pemulihan di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. God bless you all. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah sepanjang minggu ini kita jalani bersama dengan Tuhan. Mari angkat tanganmu, saya akan memberikan doa berkat pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat yang Tuhan kasih, pulanglah dan tinggallah dalam hadirat Tuhan. Mulai saat ini, kiranya kasih karunia Tuhan, kiranya pertolongan Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan, naungan Tuhan selalu ada dalam hidup kita.
Kiranya berkat-berkat Allah senantiasa melimpah dalam hidup kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin.